Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya. Dimanapun kalian berada, semoga sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun ya teman-teman. Amin. Yang sakit semoga diangkat penyakitnya ya Allah. Yang sedang kesulitan semoga dilancarkan, dimudahkan. Itu ya. Nah, yang sedang bekerja semoga pekerjaannya lancar, tidak kekurangan suatu apapun ya. Yang sedang bertani semoga pertaniannya melimpah ruah, berkah barokah, bisa ke Mekah. Amin. Mari ikutin saya teman-teman. Saya pagi ini mau ada kegiatan ya, masak sayur nangka ya. Nah, mari proses untuk menumis bumbunya dulu sebentar ya. Kita kasih minyak sedikit, tidak usah banyak-banyak ya. Kita masukkan bawang yang kita potong-potong ya, sekitar 3 siung ya. Bawang sudah harum, kita masukkan bumbunya. Ini bumbunya cabai rawit 1 genggam ya, nggak banyak-banyak. Bawang putih, bawang merah, jahe, kunyit, laos, serai, ketumbar ya 1 sendok makan. Sesuaikan dengan berapa banyak teman-teman masak ya. Saya kasih terasi 1 ujung jari ya. Mengapa saya kasih terasi? Karena saya tidak mempunyai ikan teri ya, itu. Jadi bawang putih kurang lebih 7 siung, bawang merah 8 siung, jahe seujung jari manis, 1 batang serai, ketumbar 1 sendok makan. Kita kasih 4 lembar daun salam, 3 lembar daun jeruk. Kita masukkan ya. Kita tumis dengan minyaknya sedikit ya. Ada kalanya saya masak tidak saya tumis ya teman-teman. Kita masukkan penyedap rasa. Penyedap rasanya kurang teman-teman. Saya ngambil lagi ya. Kita masukkan MSG. Yang tidak suka silahkan skip ya. Kita masukkan garam seperlunya. Nanti kita cek rasa, kalau kiranya kurang kita tambahin gitu ya. Kita tambahkan teman-teman ya penyedap rasanya yang rasa ayam ya, tadi cuma sedikit. Nah, seperti itu. Kalau penyedap rasa itu kan selera masing-masing ya. Ada yang suka rasa sapi, ada yang suka rasa ayam ya. Kalau saya sih cenderungnya sih rasa ayam ya. Jarang menggunakan rasa sapi. Kita kasih gula sedikit ya. Gak usah banyak-banyak. Jadi bumbunya bawang putih, bawang merah. Kalau bawang putih, bawang merah itu tergantung seberapa banyak teman-teman masaknya ya. Bawang putih, bawang merah, jahe,
kunyit, laos, serai, ketumbar, terasi. Sudah kita blender semuanya. Kalau teman-teman malas blender ya sudah digiling manual aja. Seperti itu teman-teman ya. Kita masukkan batang serai untuk harum-harum. Kunyitnya juga kira-kira ya teman-teman. Nah ini kacang panjangnya ya. Kacang panjang itu nggak banyak gitu ya, paling-paling ada sekitar 10 batang kacang panjang ya, saya potong serong. Kita masukkan di bumbunya. Nanti baru dia sudah layu baru kita masukkan nangkanya. Allah. Saya berapa hari ini kurang ini ya teman-teman, kurang fit badannya, cuacanya tidak mendukung. Nangkanya ini saya gunakan cuma 2 potong nangka ya teman-teman. Nah ini nangkanya. Nangka ini udah 1 minggu yang lalu saya rebus, saya bekukan, taruh di dalam freezer, saya potong besar-besar gitu kan. Nah jadi saya tadi ngambil 3 potong sebesar-besar ini gitu ya, 3 potong saya rebus dulu biar esnya itu cair gitu ya. Jadi saya itu simpan di dalam kulkas dan di dalam freezer nangkanya ya gitu. Jadi kapan saya mau masak saya nggak ribet-ribet gitu ya. Jadi kita bekukan, kita awetkan di dalam freezer gitu ya. Jadi kita mau masak baru kita ambil, kita rebus dulu kurang lebih sekitar 20 menit ya untuk mencairkan esnya, baru kita potong-potong gitu ya teman-teman. Jadi nggak harus setiap saat saya tuh masak nangka harus saya ngumpas belepotan dengan apanya ya namanya, belepotan dengan getah-getahnya, tidak gitu ya. Jadi saya sengaja saya rebus dahulu gitu. Kita masukkan nangkanya ya teman-teman. Ini saya tidak menggunakan apa-apa ya, tidak ada teri, tidak ada kepala ikan asin, tidak ada ayam gitu ya. Sengaja saya tidak kasih ayamnya ya, memang setiap hari sudah makan ayam. Nah, jadi saya menggunakan terasi untuk ganti teri ya. Gitu ya teman-teman. Jadi santannya saya menggunakan santan kara, tapi saya mempunyai santan encer. Nanti saya tinggal nambahi kentalnya santan kara ya. Saya tadi ke Indomaret ya, beli santan kara, sama beli roti, beli sosis, beli bakso. Nah saya masukkan santannya encer. Nanti saya tinggal nambahi santan karanya yang kental seperti itu teman-teman ya. Jadi masakan saya itu yang murah meriah, tidak menguras kantong. Seperti itu ya teman-teman. Kita pindahkan ke sebelah, kita lanjut mau masak. Iya mau masak. Ini takut panas ya teman-teman, karena saya takut sih. Kita pindahkan ke sebelah. Saya itu anginnya kuat. Kita lanjut goreng ikan.
lanjut goreng ikan teman-teman ya. Jadi saya hari ini gulai nangka sama kacang panjang ya. Gulai nangka sama kacang panjang. Ini gulai nangka sama kacang panjang ya teman-teman. Nyambel ikan lele sama ikan laut karena saya tidak makan ikan lele gitu ya. Jadi saya makannya ikan laut aja gitu. Jadi masaknya ikan dua macam ya teman-teman. Nah ini ikan lautnya. Rasanya kurang enak teman-teman, jadi membuat saya rasa kayak mau demam. Saya itu ngambil nangka di rumah diantar sama anak saya karena di rumah tuh nangka tuh banyak, satu batang tapi buahnya banyak ya, diambilin orang kayak karung-karung gitu. Jadi saya suruh ngambilkan satu. Nah saya rebus, saya potong-potong besar, saya simpan di dalam freezer supaya dia tuh tahan gitu ya. Jadi kapan saya mau masak saya nggak repot-repot gitu. Cabenya ini saya tidak banyak ya teman-teman, saya tidak ada cabai rawit yang banyak, ada sedikit tapi nggak apa-apa, nggak harus banyak-banyak ya, karena saya udah bikin sambal ikan. Saya nyambel ikan cabai itu ya teman-teman. Cabainya saya blender kasar-kasar ya. Kalau kita blender kasar-kasar itu airnya harus banyak ya di dalam blender supaya dia tidak terlalu ini ya. Dan rendah teman-teman. Kompor saya itu yang satu tuh kuat ini sampai merah kena angin ya teman-teman. Di sini ini anginnya luar biasa. Ya, ya. Saya takut teman-teman. Apa ya ikannya ini, ikan lele melenting-melenting. Allahu Akbar. Nah, ada 3 ekor teman-teman. Melenting-melenting teman-teman. Ikan lele itu kalau digoreng saya takut. Tapi saya nggak makan ikan lele ya, tapi saya masak karena suami saya doyan ikan lele. Jadi ikan laut kurang, kalau saya suka ikan laut.
rasa garamnya kayaknya kurang ya teman-teman, kita kasih tambah lagi garam. Sudah mulai mendidih ya. Jadi tadi saya menggunakan santan encer ya, yang saya beli kemarin. Saya taruh di tempat freezer, jadi dia mengeras gitu. Jadi teman-teman, jadi semuanya saya itu nggak setiap hari belanja ya, saya stok untuk dalam 10 hari ke depan gitu ya. Kita masukkan santan kentalnya ya, yang dari santan kara ya. Kita nggak masukkan semuanya ya teman-teman, nanti termasuk semuanya itu terlalu kental gitu. Jadi masakan saya itu tidak ada yang mahal-mahal ya teman-teman, murah meriah seperti itu. Kita cek rasa. Mantap teman-teman. Dia sudah mabul-mabul bahasa Jawanya ini teman-teman. Uneknya ini sudah melekodok-melekodok, lodok-lodok. Jawanya ngomongnya melekodok-melekodok. Nah, murah meriah ya teman-teman. Kalau ada kepala ikan asin yang bau itu dimasukkan ini, makin endol teman-teman. Makan tuh nggak harus yang mehong ya. Saya balik ikannya itu teman-teman, saya matikan dulu ya kompornya. Saya takut meletik-meletik ikannya. Kita matikan api sayurnya ya, sudah matang dia ya. Nah seperti itu teman-teman, sudah matang api sayurnya. Ikan pun juga sudah melenting-melenting. Masakan itu nggak usah harus mahal-mahal teman-teman, sesuaikan dengan kemampuan kita, sesuaikan dengan isi kantong kita gitu ya. Sekalipun kita bikin konten gitu ya, tapi tidak teman-teman. Jadi jangan menyusahkan diri sendiri ya. Saya tidak mau menyusahkan diri saya sendiri. Jadi sesuai dengan isi kantong. Sesuaikan dengan isi kantong, sesuaikan dengan selera kita. Jangan karena ngikutin zaman. Kalau kita ngikutin zaman, ngikutin orang yang kaya, ya bodol bahasa orang Jawa. Bodol men. Bodol kita. Men, bodol. Cari sehari habis sehari. Jadi penghasilannya 100.000.
makan yang habis 150.000. Jadi bandar tekor men. Kalau habis dapat 100.000 makan habis 150.000. Yang 50.000 siapa yang nombok? Siapa yang nutupin? Lama-lama habis konten belum dapat duit, modalnya udah sekor gitu. Jadi semampunya. Saya ya teman-teman, kalau teman-teman kan kita nggak tahu, itu kan saya tapi belum ada udah bodol seperti itu. Sesuaikan, kalau saya sesuaikan dengan alhamdulillah kemampuan saya ya teman-teman. Saya sehari dapat 100.000 misalnya seperti itu ya. Masa yang mau saya habisin 100.000? Kan rezeki itu kan nggak setiap saat datang ya teman-teman. Ada saatnya hari ini datang, kadang-kadang besok nggak datang seperti itu. Kadang-kadang hari ini banyak dapat duit 50.000 misalnya seperti itu. Besok dapatnya 10.000 gitu kan. Jadi kita harus mempunyai ini ya, safety ya, namanya itu punya safety, punya stok gitu ya, jangan dihabiskan. Kalau saya seperti itu. Jadi bila mana besok itu tidak dapat uang gitu kan, jadi kita masih mempunyai stok uang ataupun mungkin bahan makan seperti itu. Jadi seperti itulah cara berpikir saya ya. Mungkin setiap orang kan pola pikir dan pola hidup itu beda-beda ya teman-teman, tapi pola pikir saya seperti itu gitu. Karena nggak setiap saat saya mempunyai penghasilan, apalagi zaman-zaman yang sulit seperti ini ya, zaman-zaman yang sulit kita harus pandai-pandai memanfaatkan uang, pandai-pandai kita memanfaatkan bahan. Kita masukkan cabai nih teman-teman. Nah ini tadi cabai hijau sama bawang putih, bawang merah udah kita masukkan. Allahu Akbar. Kita masukkan ke minyak jelantah ikan yang kita goreng tadi ya. Karena masih ada airnya, kita masukkan dulu garam ya, garam kasar. Kalau saya menggunakan garam kasar ya teman-teman. Nah, kita menggunakan garam kasar, kita masukkan garam kasar seperlunya. Bila mana nanti kita cek rasa kurang rasa garamnya, kita tambah dengan garam halus. Tambahkan MSG. Yang tidak suka monggo di skip ya, seperti itu. Kita masukkan ini cek rasa yang rasa ayam ya teman-teman, sengar bahasa Jawa ini. Cabenya sengar ya teman-teman. Jangan lupa dikasih gula sedikit gitu ya, untuk menyatukan rasa. Jadi rasa manis sedikit, ada rasa gurih dan yang lain-lain. Jadi untuk menyatukan rasa. Kalau yang suka gitu ya, nggak suka ya monggo sedikit. Masak kan selera masing-masing ya, selera sendiri-sendiri. Ada yang sampai manis seperti itu. Jadi balik-balik itu kembali ke seleranya, seperti itu ya teman-teman. Sambalnya cabai hijau teman-teman. Mengapa saya menggunakan cabai hijau? Saya tidak punya cabai merah.
Saya itu setiap hari masak, teman-teman ya. Tiada hari tanpa di dapur gitu ya. Saya pindah ke depan jualan itu ya di dapur juga, karena kan ada kompor juga di depan sana. Seperti itu. Jadi tiada hari berhadapan dengan kompor. Jadi sampai enggak, saya itu jarang dia yang sampai kayak mana ya, yang tiada hari tanpa kompor gitu. Pokoknya kompor terus hadapannya. Itu ambulan, teman-teman. Mau tutupin sayur kita sudah matang. Kita cek rasa sambelnya, tapi belum matang ya, masih banyak airnya. Kita cek rasa. Pas hasilnya, rasa gurihnya, cuma pedasnya kurang ya karena tadi itu, jadi rasa pedasnya itu kurang. Sambal ayam ya, teman-teman, saya masukkan ya. Sambal ayam tadi malam ya. Nanti kalau nanti mau dimakan ya, sambal tadi merah nih, kita masukkan. Kemarin ada sambal ayam ya, teman-teman. Cuman saya nggak setiap saat saya itu buat video gitu ya. Nggak setiap saat saya buat video. Nggak setiap saya masak saya harus saya konten gitu ya. Kalau lagi mood gitu kan ya saya konten, kalau lagi bad mood ya seperti ini. Kita tambahin minyak ya, teman-teman, supaya dia kemilang, bahasa Jawanya dia kemilang minyaknya. Kalau sambal kasih minyak pokoknya supaya dia kemilang, bahasa Jawanya. Kita masukkan ikannya. Selesai, teman-teman. Alhamdulillah.
saya nikmat dimakan ya. Jadi saya itu enak itu makan rumahan seperti ini, makanan orang restoran anu lah, orang enggak ini ya, jangan makan di luar ya. Dia makan adanya, masak sendiri gitu ya teman-teman, seperti itu teman-teman. Inilah masakan saya. Masakan saya gulai nangka, sambal ikan lele, sama ikan laut. Seperti itu teman-teman. Sampai di sini dulu ya teman-teman video kami, jumpa lagi di video berikutnya. Mari silakan mencoba teman-teman. Jangan lupa like, comment, subscribe. Komen dan subscribe kalian itu sangatlah membantu saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.